Ada kerajaan-kerajaan besar yang kita kenal dari buku sejarah. Majapahit, Mataram, Demak. Tapi ada satu yang berbeda. Satu kerajaan yang kekuatannya bagaikan hantu. Mereka menguasai lautan dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah dunia. Namun, keberadaan mereka sendiri adalah misteri terbesar di Nusantara. Sebuah teka-teki yang bahkan para sejarawan pun masih mencoba pecahkan. Ini adalah kisah tentang Sriwijaya, kerajaan yang begitu perkasa, tapi lenyap dari sejarah tanpa jejak yang jelas. Pertanyaannya adalah, kenapa dan bagaimana bisa sebuah kerajaan sebesar ini menghilang? Petunjuk pertama kita datang dari sebuah batu yang ditemukan di Palembang. Namanya Prasasti Kedukan Bukit. Dan ini adalah salah satu bukti paling awal tentang Sriwijaya. Prasasti ini berangka tahun 682 Masehi dan menceritakan tentang seorang raja yang berhasil menaklukkan beberapa wilayah dan membawa 20.000 tentara. Ia menyebut tempat ini sebagai Minanga Tamuan. Prasasti ini adalah petunjuk yang kuat, tapi sekaligus teka-teki pertama kita. Kita tahu Sriwijaya itu nyata, kita tahu ia melakukan ekspansi militer besar. Tapi prasasti ini tidak menyebutkan di mana ibu kota utamanya. Para ahli hanya bisa menebak-nebak apakah ibu kotanya ada di Palembang, di sekitar Sungai Musi, atau di tempat lain. Ini adalah titik awal dari sebuah misteri yang tak kunjung selesai. Untuk petunjuk kedua, kita harus melintasi lautan. Dari catatan-catatan para pedagang Tiongkok kuno, Sriwijaya ini dikenal dengan nama Sanfosi. Mereka menggambarkan kerajaan maritim ini sangat kaya dengan pelabuhan yang ramai dikunjungi para pedagang dari seluruh dunia. Sriwijaya adalah pusat perdagangan rempah-rempah, emas, barang mewah lainnya. Mereka juga punya angkatan laut yang sangat besar yang berfungsi sebagai polisi laut untuk menjaga keamanan jalur perdagangan di Selat Malaka. Tak hanya dari Tiongkok, catatan dari pedagang Arab pun memperkuat cerita tentang Sriwijaya. Mereka menyebut Sriwijaya sebagai Sribuza, sebuah kerajaan dengan kekayaan melimpah dan kekuasaan yang luar biasa. Namun, seperti catatan Tiongkok, tak ada satupun yang memberikan deskripsi pasti tentang di mana letak persis ibu kotanya. Ini adalah frustasi terbesar para sejarawan. Catatan-catatan kuno ini seperti serpihan puzzle yang tidak saling cocok. Mereka menceritakan tentang betapa hebatnya Sriwijaya, tapi tidak memberitahu kita di mana mereka berada. Karena bukti-bukti fisik yang minim, para sejarawan dan arkeolog pun mulai membangun teori-teori. Inilah bagian investigasi yang paling menarik, di mana logika bertemu dengan imajinasi. Teori pertama dan yang paling populer, ibu kota Sriwijaya berada di sekitar Palembang, tepatnya di tepi Sungai Musi. Mengapa? Karena di sana banyak ditemukan prasasti dan artefak kuno yang berkaitan dengan Sriwijaya. Penemuan perhiasan emas dan sisa-sisa bangunan kuno di sekitar situs Karanganyar juga memperkuat dugaan ini. Teori kedua, ibu kota Sriwijaya berada di Muara Jambi. Di lokasi ini ditemukan kompleks percandian yang sangat luas. Para ahli berpendapat ini adalah pusat keagamaan dan pendidikan Buddha terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Namun, mengapa kerajaan sebesar Sriwijaya membangun ibu kota di dataran yang jauh dari laut? Teori ketiga, ibu kota Sriwijaya berada di Semenanjung Melayu, tepatnya di Kedah. Teori ini muncul karena ada catatan Tiongkok yang menyebutkan Sanfosi berada di sana. Ada begitu banyak teori, tapi tidak ada yang benar-benar bisa membuktikannya. Semua memiliki argumen yang kuat, tapi juga memiliki kelemahan yang signifikan. Ini membuat misteri ini semakin dalam. Namun ada satu teori yang paling radikal dan mungkin paling masuk akal. Bagaimana jika Sriwijaya bukanlah sebuah kerajaan dengan satu ibu kota yang permanen, seperti Majapahit atau Singhasari? Bagaimana jika Sriwijaya adalah kerajaan nomaden? Sejarawan Purvis Manguin mengemukakan teori ini. Ia berpendapat kekuasaan Sriwijaya berpusat pada kendali jalur perdagangan dan laut, bukan pada pembangunan sebuah kota yang masif dan permanen.
Mereka bisa jadi adalah kerajaan yang menguasai laut dengan armada kapal-kapal besar yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan militer yang terus berpindah. Ini akan menjelaskan kenapa tidak ada sisa-sisa kota megah yang kita temukan. Ibu kota mereka mungkin adalah sebuah armada, sebuah kota terapung yang bisa berpindah sesuai kebutuhan ekonomi dan politik. Teori inilah yang mengubah cara pandang kita tentang peradaban. Mungkin saja kerajaan terbesar di Nusantara itu bukanlah sebuah daratan, melainkan lautan itu sendiri. Misteri Sriwijaya mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Mereka bagaikan hantu yang meninggalkan banyak bukti keberadaan tapi tidak pernah menampakkan wujud aslinya. Namun satu hal yang pasti, Sriwijaya adalah penguasa sejati lautan. Dan misteri mereka adalah pengingat bahwa sejarah tidak selalu hitam dan putih, melainkan penuh dengan teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan.